Selamat pagi anak-anak semuanya. Baik, pagi ini kita akan kembali mempelajari pelajaran subtema 3, yaitu pembelajaran 5 dan 6. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami akan kembali membahas materi kami. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan berikan kami kepintaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, kemarin Mem sudah ajarkan kepada anak-anak semuanya, yaitu pembelajaran 3 dan 4. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 5 dan 6. Nah, di sana kita akan bahas yaitu keunikan daripada keberagaman Indonesia ini. Yang kita tahu keunikan yang ada di Indonesia ini adanya yaitu rumah adat, makanan khas, dan pakaian adat. Tetapi ada yang lebih unik lagi, yaitu tarian ya. Tarian di Indonesia memang beragam dan banyak jenisnya yang berbeda-beda. Beda daerahnya maka beda tariannya ya. Tentu saja juga menyebabkan perbedaan tarian. Jadi dari setiap daerah sangat banyak perbedaan-perbedaan daripada tarian tersebut. Ketika kita sedang menyaksikan penampilan yang sedang menarik, kita sangat tertarik melihatnya. Karena apa? Karena kita lihat di situ, kalau kita sudah melakukan satu tarian, pasti ada pakaiannya yang tersendiri, ada gerakannya yang tersendiri, dan ada juga musiknya yang tersendiri. Jadi kita melihatnya sudah begitu indah kalau ada seseorang yang sedang menampilkan tariannya. Nah, apresiasi seni yaitu suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalam karya tersebut. Nah, ini adalah apresiasi seni. Di dalam tarian itu ada apresiasi seninya, yang dimana manfaat apresiasi seni itu adalah untuk mengenali, menilai, dan menghargai makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalam karya tarian tersebut. Sekarang kita akan lanjut melihat bahwa sangat banyak jenis tarian di Indonesia ini. Di sini kita bahas tari merak ya, yang dimana pada minggu yang lalu Mem sudah kasih tahu bagaimana cara menarikan tari merak ini, yang dimana tari merak ini dia ditarikan oleh berpasang-pasangan pria dan wanita. Dan di sini ada lebih rincinya lagi penjelasan daripada tari merak. Tari merak merupakan salah satu tari kreasi baru ya, yang mengapresiasikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Kalau kita tahu burung merak ini dia sejenis seperti ayam, tetapi dia memiliki ekor yang sangat cantik sekali. Dan apabila orang yang memakai atau melakukan tarian merak ini, mereka itu menggunakan pakaian yang sangat menarik seperti warna burung merak tersebut ya. Merak yaitu binatang sebesar ayam, bulunya halus ya. Jadi itu adalah pakaian yang mereka gunakan saat mereka menari. Dan juga bulu-bulu yang ada pada burung merak ini, warna bulunya yaitu sering bulunya itu terdapat warna hijau, biru, dan hitam ya. Jadi setiap orang yang mengapresiasikan tarian ini, mereka menggunakan bajunya yang sangat cantik, yang penuh dengan warna, yaitu kebiasaan warnanya hijau, biru, dan hitam. Tarian ini biasanya dipertunjukkan dengan cara berkelompok, ringan lagu gending biasanya, yaitu lagu macan ucul. Dalam adegan gerakan tertentu terkadang waditra bonang dipukul di bagian kayunya yang sangat keras sampai terdengar kencang. Itulah dia penjelasan tarian merak. Nah, sekarang adat ya, antara adat dan kebiasaan masyarakat di Indonesia. Nah, Indonesia ini bermacam-macam suku ataupun daerah ya. Setiap suku memiliki adat masing-masing ya. Jadi
setiap suku ini memiliki adat masing-masing di dalam setiap masyarakat ya. Adat ini diturunkan oleh nenek moyang kita dulu, yang dimana adat ini tidak pernah punah, itu selalu turun temurun sampai ke anak cucunya ya, selalu diingat. Karena apa kita harus memiliki adat istiadat? Supaya kita itu bisa memiliki atau bisa menciptakan kesopanan, ketertiban di dalam bermasyarakat ya. Contohnya adat istiadat di Bali ya. Salah satunya adat yang diturunkan oleh nenek moyang mereka adalah yaitu adat ngaben namanya ya. Ngaben itu adalah upacara pembakaran mayat khususnya oleh orang yang beragama Hindu. Jadi di daerah Bali ini lebih banyakkan tinggal yang beragama Hindu, dan mereka itu memiliki adat ngaben namanya yaitu pembakaran mayat. Ini harus mereka lakukan di dalam adat istiadat mereka ya. Kebiasaan berbeda dengan adat meski hampir memiliki arti yang sama. Kebiasaan adalah sesuatu yang sudah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan. Nah, inilah dia adat istiadat itu, bahwa adat istiadat itu sudah dilakukan sekian lama dan menjadi kebiasaan setiap suku masing-masing ya. Jadi setiap suku memiliki adat istiadatnya masing-masing. Selanjutnya wawancara ya. Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Sedangkan narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas tentang sebuah informasi atau sebagai sumber informasi. Wawancara memiliki beberapa tujuan ya. Tujuan wawancara ini adalah yaitu satu, wawancara memiliki beberapa tujuan. Satu, bahan informasi ya. Kita itu harus memiliki bahan informasi, misalnya berkaitan dengan masalah sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang kedua, bahan opini. Opini ini pendapat dan tanggapan dari narasumber. Yang ketiga, bahan cerita, misalnya untuk mendukung penulisan karya sastranya. Dan yang keempat, bahan biografi, misalnya riwayat hidup tokoh yang akan ditulis dalam wawancara tersebut. Nah, wawancara berdasarkan pelaksanaannya dapat dibedakan menjadi dua. Nah, wawancara ini ada dua jenis, ada wawancara terstruktur dan ada wawancara tidak terstruktur. Yang terstruktur ini yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana ya, sudah direncanakan bahwa mereka akan mewawancarai seseorang dan mereka sudah mempersiapkan apa-apa saja yang mereka akan tanyakan. Itu adalah wawancara yang terstruktur. Sedangkan yang tidak terstruktur itu yaitu wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan. Tidak ada mereka tampilkan di daftar yang akan mereka tanyakan nantinya kalau mereka berwawancara. Itu adalah wawancara tidak terstruktur. Dalam melakukan wawancara terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu satu, menentukan topik wawancara. Jadi sebelum kita melakukan wawancara, pertama harus kita tentukan apa topik wawancara tersebut. Dan yang kedua, kita harus menentukan narasumber yang sesuai dengan topik wawancara. Kita cari narasumber kita sesuai dengan topik wawancara tersebut. Contohnya kalau kita ingin mewawancarai yaitu tentang ekonomi seseorang, maka kita pergi ke sebuah
tempat, yaitu tempat orang yang berjualan. Itu ya topiknya. Nah, yang ketiga, mengetahui identitas narasumber secara umumnya. Kita harus tahu apa identitas si narasumber tersebut secara umum. Yang keempat, menghubungi atau mengkonfirmasi narasumber yang akan diwawancarai. Sebelum kita berangkat mewawancarai, kita harus hubungi dulu si narasumber tersebut. Membuat garis besar atau daftar pertanyaan, ya. Sebelum berwawancara harus membuat pertanyaan terlebih dahulu. 6. Mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara. Kita harus pelajari masalah yang berkaitan dengan wawancara tersebut. Dan yang ketujuh, mempersiapkan alat bantu untuk mencatat hasil wawancara tersebut. Nah, kalau kita mewawancarai, kita harus mempersiapkan apa saja yang bisa membantu wawancara itu bisa berjalan dengan baik, ya, atau mencatat hal-hal yang penting dari si narasumber tersebut. Nah, kita masuk ke pembelajaran yang keenam. Kerjasama di lingkungan masyarakat memang sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama terdapat nilai-nilai sosial, antara lain apa yang kita dapatkan dalam kerjasama tersebut. Kita mendapatkan nilai menghargai pendapat orang lain, ya. Lalu yang kedua, tanggung jawab. Lalu yang ketiga, kebersamaan. Dan yang keempat, kepedulian. Nah, kerjasama ini sangat banyak manfaatnya. Di dalam kerjasama kita itu merasakan bahwa suatu pekerjaan yang kita lakukan itu bisa cepat selesai, terasa ringan, dan juga menghemat tenaga yang dengan pekerjaan yang akan kita lakukan. Contohnya, kita ingin menyapu kelas. Kalau dengan kita hanya sendiri saja menyapu kelas, maka pekerjaan itu akan lama selesainya dan juga akan berat kita kerjakan. Begitu luasnya kelas, kita harus sapu dengan sendirian dan juga tenaga kita terkuras semuanya, ya. Jadi kalau kita membuat kelompok untuk menyapu kelas, maka pekerjaan itu sudah diselesaikan beberapa orang, maka pekerjaan itu cepat selesai dan juga menghemat tenaga setiap orang, dan juga pekerjaannya itu terasa ringan, ya. Jadi ada juga yang kita dapatkan di dalam kerjasama. Kita itu kerjasama juga bermanfaat untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Kalau kita memiliki kerjasama, maka terbentuklah persatuan dan kesatuan, dan juga dapat membangun silaturahmi dengan teman-teman kita. Itu adalah manfaat dari kerjasama. Nah, selanjutnya kerjasama di lingkungan desa atau kelurahan. Nah, desa merupakan bentuk wilayah pemukiman yang dimana desa ini dikepalai oleh seorang kepala desa, sedangkan kelurahan dia bentuk wilayahnya yaitu permukiman di perkotaan, ya. Jadi itu perbedaan desa dengan kelurahan. Kalau sudah kelurahan, dia itu sudah otomatis tinggal di daerah perkotaan, dan ini kelurahan ini biasanya dikepalai oleh seorang lurah. Nah, lingkungan desa dan lingkungan kelurahan ini lebih luas dari lingkungan ketetanggaan, karena desa ataupun lurah akan terbagi-bagi, ya. Dia akan ada lagi dikepalai oleh RT atau rukun tetangga, dan juga RW-nya, rukun warganya. Nah, jadi kerjasama di lingkungan desa ini sangat banyak, ya, yaitu seperti bergotong royong memperbaiki jalan desa, bergotong royong membangun rumah, memperbaiki sarana, dan juga banyak lagi memperbaiki persawahan, perairan di sawah. Itu adalah suatu pekerjaan yang dilakukan di desa ataupun kelurahan. Nah, kerjasama di desa itu atau di kelurahan itu bukan saja hanya bekerja bakti saja, tetapi kerjasama yang bisa dilakukan di kelurahan itu bisa juga yang yaitu membantu setiap orang ataupun tetangga yang terkena musibah. Contohnya kerjasama mengembangkan
kesenian, dan juga ada kerjasama membantu orang yang terkena musibah, memasang tendanya ataupun lain sebagainya. Dan juga ada kerjasama yaitu melaksanakan adat istiadat, bagaimana supaya setiap adat itu bisa berjalan dengan lancar, ya. Itu adalah merupakan kerjasama yang dilakukan di lingkungan desa ataupun di kelurahan. Nah, hal yang melandasi gotong royong yaitu semangat kekeluargaan. Kalau kita memiliki semangat, maka itu menjadi landasan kita dapat melakukan kegiatan gotong royong. Gotong royong dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Jadi kalau kita ingin bergotong royong, kita itu harus dapat melakukannya dengan tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan upah ataupun pamrih, ya, ataupun balasan dari orang yang kita tolong ataupun orang yang kita bantu. Itu adalah kerjasama dan gotong royong. Jadi anak-anak semuanya, di dalam kehidupan kita ataupun di dalam lingkungan kita masing-masing, kita sering melihat ada orang yang sedang bergotong royong. Itu tidak salah kita bantu, tetapi saat kita membantunya jangan pernah kita mengharapkan balasan, dan itu harus kita lakukan dengan tulus dan ikhlas. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini, materinya, dan tugas hari ini boleh dilanjuti, yaitu evaluasi subtema 3 bagian IPS dan SBDP-nya supaya dikerjakan di rumah. Dan malam ini harus diselesaikan semuanya tugasnya, karena LKS akan dikumpul, minggu depan kita akan ulangan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami sudah selesai mempelajari materi kami. Biarlah kiranya Tuhan bantu kami agar kami dapat mengingat serta melakukan dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah Engkau memberkati kami semuanya, memberkati orang tua, anak didik kami dimanapun mereka berada. Di dalam Anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Shalom.